Baiklah, sekarang kita bahas tentang kalimat utama. Kalau tadi kita sudah belajar tentang jenis paragraf yang di dalamnya ada kalimat utama, sekarang kita lebih membahas ke kalimat utamanya terlebih dahulu. Karena ini poin penting dan sering sekali muncul dalam soal. Untuk kalimat utama, tadi sudah saya jelaskan ya, kalimat utama bagian dari paragraf. Kalimat utama itu ada di awal, ada di akhir, atau di keduanya, atau campuran. Nah, untuk mengetahui ini jenis paragraf apa sih? Ini kalimat utamanya di mana sih? Yuk, kita bahas lebih lanjut. Untuk kalimat utama yang ada di bagian awal, terlebih dahulu ya. Cirinya, untuk kalimat utama yang ada di awal paragraf, cirinya adalah biasanya kalimat pertamanya dijelaskan kalimat berikutnya. Kalimat penjelasnya saya singkat dengan KP, kalimat penjelas. Biasanya kalau kalimat utamanya ada di awal, otomatis kalimat penjelasnya menjelaskan tentang kalimat utama. Cirinya biasanya yang ada di kalimat penjelas itu mengandung kata-kata ganti. Seperti ini, kemudian itu, kemudian titik-titiknya, miliknya, misalkan. Kemudian bisa berupa kata ganti mereka dalam bentuk jamaknya. Ya, jadi ingat, kalimat penjelasnya biasanya mengandung kata-kata ini. Ada kata ini, itu, titik-titiknya yang artinya adalah miliknya, atau misalkan sepatunya, kemudian jualannya, dan sebagainya. Kemudian bentuk jamaknya adalah mereka. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau misalkan kalimat utamanya ada di belakang? Kalau tadi ada di awal, sekarang bagaimana kalau di belakang? Kalimat utamanya ada di bagian akhir, berarti otomatis sebelumnya adalah rincian-rincian dari penjelasan kalimat utama. Kalau kalimat utamanya ada di belakang, dari penjelasan-penjelasan itu berarti wujudnya adalah simpulan. Ingat, kata kuncinya adalah simpulan. Simpulan dari penjelasan yang sudah dirincikan, yaitu biasanya mengandung kata oleh karena itu, ada kata oleh sebab itu, ada kata dengan demikian, atau menggunakan kata simpulan jadi. Ini, jadi biasanya ciri dari kalimat utama yang berada di belakang itu kalimat simpulannya atau yang bagian paling akhir itu mengandung kata oleh karena itu, oleh sebab itu, dengan demikian, ataupun jadi. Jadi intinya ada di sini berupa simpulan. Kata-kata ini hanya sebagai pembantu kalian dalam menyimpulkan apakah kalimat utamanya di awal atau di bagian akhir. Kalau campuran bagaimana? Campuran karena dia ada di awal dan di akhir berarti kedua-duanya ada. Atau ciri dari kalimat utama yang ada di depan atau di awal dan yang ada di belakang itu ada semuanya. Jadi misalkan kalimat utama di awal terlebih dahulu, kemudian penjelasnya ada kata ini, itu, titik-titiknya, atau kata jamaknya adalah mereka. Kemudian di bagian paling akhir lagi dia simpulkan ada kata oleh karena itu, oleh sebab itu, dengan demikian, atau kata jadi, yang pada kalimat di pertama dan di akhir yang intinya adalah sama. Itu adalah campuran. Mulai ada gambaran belum? Kalau sudah, yuk kita coba terapkan dalam soal. Kalau dalam soal, perhatikan soal berikut. Misalkan, beberapa kuliner tradisional mengalami sejumlah inovasi, tak terkecuali dengan cilok.
Jajanan tradisional khas Bandung ini tak hanya disajikan dengan cara dikukus saja, melainkan cilok bisa digoreng, berkuah, bahkan dibakar. Salah satu varian cilok tersebut adalah cilok goreng seperti namanya. Varian cilok ini dibuat dengan cara digoreng, lalu diberi sejumlah bumbu penyedap. Adapun bumbu-bumbu tersebut antara lain bumbu kacang, bumbu rasa balado, dan bumbu cabai. Nah, dari soal itu, sudah mulai ada bayangan belum? Apa sih kalimat utamanya? Ada di awal, ada di belakang, atau ada di awal dan di belakang? Kira-kira apa? Yuk kita analisis. Dari kalimat yang sudah saya berikan atau paragraf yang sudah saya berikan, di awal kalimat coba kita perhatikan. Beberapa kuliner tradisional mengalami sejumlah inovasi, tak terkecuali dengan cilok. Oke, kita simpan. Kalau misalkan dia ada di paling depan kalimat utamanya, maka kalimat penjelasnya itu akan berupa kata-kata ganti. Kita cari yuk. Jajanan tradisional khas Bandung ini tak hanya disajikan dengan cara dikukus saja. Ini, itu kata ganti dari apa? Makanan tradisional khas Bandung ini itu mengacu pada apa? Pada si cilok. Kemudian, melainkan cilok bisa digoreng, berkuah, bahkan dibakar. Menjelaskan lagi si ciloknya. Jadi dia bisa divariasikan cara memasaknya. Kemudian, salah satu varian cilok tersebut, nah ini ada tambahan, bahwa di dalamnya selain kata ini, itu, titik-titiknya, mereka ada kata tersebut. Ini termasuk dalam kata ganti. Jadi udah ada ini, ada sebutan cilok, ada kata tersebut. Kita lihat ke kalimat terakhirnya, ada nggak kata penyimpul seperti oleh karena itu, oleh sebab itu, dengan demikian atau jadi? Ada nggak? Nggak ada. Jadi kalau nggak ada, kalimat utamanya ada di mana? Di bagian paling atas atau di awal. Jadi sebutannya adalah kalimat utama yang ada di awal atau jenis paragraf deduktif. Mulai paham ya? Nah, sekarang kalau saya tanya, apa gagasan utamanya? Gagasan utama yang sudah saya bahas sebelumnya. Gagasan utama itu sama dengan ide pokok, sama dengan inti dari sebuah kalimat. Gagasan utama itu ada di dalam kalimat utama. Ya, di dalam kalimat utama. Saya singkat dengan KU. Kalimat utama. Biasanya gagasan utama ini bisa membahas atau menjawab pertanyaan tentang apa sih yang dibahas di situ. Jadi inti pembahasan itu apa? Apa tadi kita? Tentang cilok. Oke. Kemudian ada apa dengan cilok? Ya. Ada apa? Jawab pertanyaan ini maka ketemu gagasan utamanya. Apa yang dibahas atau siapa yang dibahas? Cilok. Ada apa dengan si cilok? Bahwa dia adalah kuliner tradisional yang mengalami inovasi atau sejumlah inovasi. Jadi gagasan utamanya apa? Cilok mengalami sejumlah inovasi. Itu adalah gagasan utama. Jadi bagian terkecil dari sebuah kalimat utama namanya adalah gagasan utama. Paham? Paham ya? Oke, kalau sudah paham, silakan kalian berlatih dengan soal-soal yang kalian miliki atau yang ada di buku kalian atau di kumpulan soal, atau kalian bisa belajar dari soal manapun, kemudian kalian coba praktekkan trik-trik yang sudah diberikan oleh Bu Daning. Silahkan kalian belajar secara mandiri. Kalau ada pertanyaan, silahkan komen di video Bu Daning. Insya Allah saya akan membalas dan membahas. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa di like, di komen yang baik, dan di share ke semua orang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.